عند هاتيك الخيام
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, mudah-mudahan melewati saluran ilmu beliau menjadi bermanfaatlah bagi kita di dunia dan akhirat. Makin sayang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, makin ingin kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW dalam mengagungkan dan membesarkan serta memahami keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, di alamul barzah maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan bagi kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Keberkahan itu menyelimuti kita selama kita bisa mengingat Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi. Kita sambung minggu kemarin tentang amalan Nabi siapa? Nabi Khidir alaihissalam lah. Nah, kita manifestasikan dengan ilmu yang sekarang. Mana semalam itu tulisannya lah. Nah, ininya, guys, hasil fotonya ada. Ya lah. Oh, mikrofon lah. Kabur. Nah, terfoto dah lah. Mana? Oh iya, betul. Nah, kelihatan lah. Nah, Qul bismillahi masya Allah, ya kah? Nah, dalam kitab Al-Gunyah minggu kemarin, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu tiap tahun di mana? Kemarin di Arafah lah. Jadi di Arafah tiap tahun Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berdasarkan hadis bertemu. Tapi bertemu ini bukan seperti jahir. Makanya belajar agama ini memang ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal sebenarnya. Kayak Nabi Khidir, nah kalau pakai pian pakai akal, mana mungkin dia hidup masih? Iyalah, nah, itu kalau pakai akal. Dalam agama itu sebagian tidak masuk akal. Percaya dengan Allah, Allahnya kelihatan lah. Kelihatan enggak? Anda melihat ke orang, kenapa percaya kepada Allah? Nah, kalau benar-benar menggunakan sistem akal, harus dilihat Allah itu. Yang lebih jahir, kita beriman kepada Allah. Nah, disuruh percaya kepada Nabi, kelihatanlah Nabi, melihatlah. Tidak melihat, Nabi tidak dilihat. Banyak dalam agama tuh. Nah, enggak, tidak persoalan Nabi Khidirnya, Nabi Ilyasnya tidak jadi masalah. Ada kasidin, tidak ada kan, tidak ada masalah. Yang penting amalan sidin ada. Nah, ya kalah. Nah, di sini ada kalimat Bismillahi masya Allah. Nah nih, masya Allah. Nah, Bismillahi masya Allah. La ya'ti, nah ya lah. La ya'ti bil khairi illallahu, kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan bil khairi illallah, kecuali hanya Allah. Bismillahi masya Allah, ya lah. Masya Allah. La yasrifu su'a, tidak ada yang membalikkan as-su'a, keburukan, tidak ada yang memalingkan keburukan, ghairullah, kecuali hanya Allah, atau illallah, kecuali hanya Allah. Minggu kemarin tuh tambahannya Bismillahi masya Allah wa ma bikum min nikmatin paminallah. Wa ma bikum, tidak ada daripada diri kalian tuh nikmat kecuali paminallah, dari Allah. Tidak ada nikmat apapun pada diri kalian itu, pada kehidupan ini tidak ada satu nikmat pun kecuali semuanya dari
Allah. Bismillahi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dari semua amalan ini, semuanya pokok. Bismillah pokok amalan dalam agama kita. Masya Allah pokok dalam agama kita. Mendatangkan kebaikan pokok dalam agama kita. Ingin baiklah kita semua. Keburukan ingin terhindar enggak? Ingin semuanya kita. Nikmat dari mana? Dari Allah. Sampai kalimat la haula wala quwata illa billah, ucapan panah yang diucapkan Nabi Khidir. Jadi sama amalan Nabi Khidir itu loh kita. Amalannya papana kepada Allah. Hilanglah diri kekuasaan dirinya, yang ada kesadaran kekuasaan Allah. Ikhtiar berusaha juga seperti orang berdagang, jualan, tapi di hati sadar yang memberikan rezeki ini hanyalah Allah. Bahkan bisa turun bekerja, bisa berdagang, bisa melakukan suatu pekerjaan semata-mata karena kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemalas menggurun apa? Kalau iradat Allah tidak ada. Lalu pemalas, oke itu jadi dari Allah juga. Iya dari Allah juga malas itu. Tapi engkau mewakili citra diri syaitan sehingga engkau menjadi pemalas, itu aja masalahnya. Ayolah, yang diinginkan Allah itu, yang paling baik itu adalah menggambarkan citra kebahagiaan, kebaikan dari Allah. Nah itu aja masalahnya. Nah, Masya Allah, kita ambil di kalimat Masya Allah. Di Bismillah sudah banyak, tapi Masya Allah jarang. Masya Allah ini, Masya Allah artinya apa? Masya Allah itu apa yang Allah kehendaki. Saya bertanya kepada kita semua di sini. Alam semesta ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Adanya manusia ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Diakhirkan hidup manusia ini nanti hari kiamat kehendak siapa? Kehendak Allah juga. Kita berada sekarang di sini kehendak Allah enggak? Kehendak Allah juga semua. Berarti semuanya tidak lain kalau kita bisa musyahadah melihat alam semesta ini kehendak Allah. Adalah kita iri dengki lawan manusia lain? Enggak ada lagi. Kenapa? Masya Allah. Makanya jar Nabi, bila kamu heran, kagum terhadap sesuatu atau aneh, Pakul Masya Allah, ucapkanlah Masya Allah. Maka orang yang mengamalkan Masya Allah dengan penuh pemahaman, orang itu masuk pana pillah fi af'alillah, pana dalam perbuatan Allah, ruangnya adalah kehendak Allah. Masya Allah tuh. Makanya balikannya pada dirinya nanti itu kan itu ma'rifatnya kepada Allahnya tuh, Masya Allah tuh, pujian kepada Allah tuh. Terhadap dirinya ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Masya Allah. Kebakaran, sebenarnya itulah Masya Allah. Orang meninggal, Masya Allah. Hakikat dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila engkau menimpamu musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikat di dalamnya itu adalah Masya Allah. Kalau kepanjangan innalillah, Masya Allah. Palui sekarang kaya aja, Masya Allah. Baik, pun rezekinya Palui. Nah ya Pak, Masya Allah. Jadi memang itulah kenapa kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Disuruh Nabi, bagus sekali la haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi kalau ingin banyak rezeki, la haula wala quwata illa billah, perbanyak 100 kali sehari. La haula wala quwata illa billah itu nah. Baca, rezeki bertambah terus tuh.
Apakah profesi? La haula wala quwata illa billah. Yang tidak bekerja pengguru kayak Pak, la haula wala quwata illa billah juga 100 kali baca la haula wala quwata illa billah. Bila itu disuarakan di dalam ucapan, jangan dalam hati aja, disuarakan. Nanti membekas pada jiwa, nanti teramalkan dalam tindak tanduk hari-hari. Maka bentuknya nanti Masya Allah untuk wujudnya. Wujudnya adalah Masya Allah. Kayak Pak, ridho kepada Allah Bang, Masya Allah enggak? Masya Allah. Orang yang bisa ridho kepada Allah, ridho atas keputusan Allah semata-mata satu hal, karena dia memahami makna Masya Allah. Semua ini adalah kehendak Allah. Bapak Faisal ini, Bapak Ali ini orang tuanya meninggal lah. Waktu tadi itulah, dua-duanya, kakaknya meninggal, kemudian itu kah mama, habis itu abahnya pulang meninggal. 3 orang meninggal. 2 minggu aja jaraknya, 2 minggu aja jaraknya, musibah. Masya Allah. Padahal beliau dokter. Nang tidak dokter ini bilang tidak menerima banyak. Ayo, di rumah sakit lagi meninggalnya di hadapan beliau. Masya Allah. Ayo, biar sidin dokter. Kalaunya sudah kehendak Allah, Masya Allah. Bahkan mereka itu pernah hidup pun karena Masya Allah, beliau melahirkan anaknya juga Masya Allah. Subhanallah. Ini orang ma'arif, orang yang sudah di pintu ma'arif, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.